Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, saya atas nama Ninang Anjarwati dengan NIM 2020A1H015. Yang terhormat Bapak Muhammad Nizar MPD SI selaku dosen pengampu mata pembelajaran IPA SD. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang telah saya angkat, yaitu tentang metode Mix and Match untuk pembelajaran IPA. Adapun pengertian Mix and Match dalam pembelajaran IPA, mode pembelajaran Mix and Match merupakan salah satu pembelajaran yang dapat digunakan dalam penyampaian materi IPA di sekolah dasar. Hal ini dikarenakan mode pembelajaran Mix and Match memiliki karakteristik yang hampir sama dengan karakteristik siswa yang gemar bermain game. Salah satu itu materi pembelajaran IPA sangat dekat dengan kehidupan siswa, sehingga penggunaan mode pembelajaran ini memicu siswa untuk lebih aktif dan membuat siswa merasa bahwa pembelajaran IPA itu menyenangkan. Yang selanjutnya dapat meningkatkan kompetensi siswa dari siswa itu sendiri, seperti yang terlihat dalam skor mereka. Adapun teknik pembelajaran Mix and Match ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Teknik ini biasa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk tingkat usia dan anak didik. Pembelajaran Mix and Match ini guru lebih berperan sebagai fasilitator dan ruang kelas juga perlu ditata sedemikian rupa sehingga menunjang pembelajaran melalui pembelajaran Mix and Match. Maka siswa lebih aktif untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Di samping itu, Mix and Match juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan mengeluarkan pendapat serta berinteraksi dengan siswa yang menjadikan aktif dalam kelas. Hal yang perlu disiapkan jika yang dikembangkan dengan Mix and Match menurut Miftahu Huda adalah yang pertama, membuat beberapa pertanyaan yang sesuai dengan materi yang dipelajari, kemudian menuliskannya dalam kartu-kartu pertanyaan. Kemudian membuat kunci jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat, menuliskannya dalam bentuk kartu jawaban. Yang ketiga, membuat aturan yang berisi penghargaan bagi siswa yang berhasil dan sanksi bagi siswa yang gagal. Di sini guru dapat membuat aturan ini bersama-sama dengan siswa. Kemudian yang terakhir, menyediakan lembaran untuk mencatat pasangan-pasangan yang berhasil sekaligus untuk penskoran prestasi. Adapun contoh-contoh model Mix and Match pembelajaran IPA. Yang pertama itu pembelajaran yang aktif. Pembelajaran menggunakan model jigsaw atau tim ahli dapat memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif dan mengalami langsung konsep yang dipelajari. Dikarenakan materi pembelajaran merupakan kegiatan yang dekat dengan pengalaman siswa dalam kesehariannya sehingga menjadi bermakna bagi kehidupannya serta memperbaiki hasil belajar siswa yang rata-rata masih di bawah KKM. Kemudian yang kedua, model pembelajaran yang efektif. Dalam proses pembelajaran sering kita jumpai anak yang masih belum siap untuk belajar dan terkadang malah terlihat cenderung tertekan dan tidak senang, terutama pada pembelajaran yang nilai sulit seperti matematika dan IPA. Keadaan ini sebenarnya lebih didominasi oleh cara guru dalam pembelajaran, di mana guru belum memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tahapan kemampuan dan pembelajaran yang tidak memperhatikan kemampuan anak, yang menyebabkan siswa cenderung bosan dalam belajar sehingga hasil belajar pun tidak maksimal. Kemudian yang ketiga, metode kreatif. Jadi metode kreatif ini adalah suatu strategi pembelajaran dengan proses pembuatan suatu karya yang baru dan bermanfaat dengan kemampuan yang ditawarkan. Metode tersebut bertujuan
membuat rangkaian rambu-rambu lalu lintas sederhana. Dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat peserta didik untuk menciptakan sesuatu dengan hasil karya sendiri yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan peserta didik. Kemudian yang keempat, metode pembelajaran yang menyenangkan. Belajar merupakan salah satu kegiatan yang paling pokok dalam proses pendidikan di sekolah, di mana pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Secara umum, pendidikan mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri setiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Di era globalisasi, saat ini pendidikan menjadi kebutuhan utama karena hanya dengan melalui pendidikan kita dapat menjawab tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Belajar IPA sejatinya menjadi hal yang sangat mudah dan menyenangkan karena meliputi segala sesuatu yang ada dalam diri dan sekitar kita. Melalui dari bagian yang paling kecil atau partikel sehingga yang paling besar alam semesta. IPA merupakan kompetensi pembelajaran yang sangat dekat dengan aktivitas manusia sehari-hari. Karenanya mempelajarinya pun bisa lebih mudah dan menyenangkan jika menggunakan metode dan strategi yang tepat. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan Mark and Marx dalam pembelajaran. Kelebihan model pembelajaran Mark and Marx, beberapa kelebihan yang dimiliki jika guru atau pengajar melakukan metode pembelajaran dengan cara Mark and Marx, diantaranya yang pertama, siswa terlibat langsung dalam menjawab soal yang disampaikan kepadanya melalui kartu. Yang kedua, meningkatkan kreativitas belajar para siswa. Yang ketiga, menghindari kejenuhan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar dan mengajar. Yang keempat, pembelajaran lebih menyenangkan karena melibatkan media pembelajaran yang dibuat oleh guru. Kemudian, adapun kekurangan model pembelajaran Mark and Marx. Selain kelebihan yang dimiliki oleh model pembelajaran semacam ini, ada juga kekurangan yang dirasakan saat melakukan prosesnya. Inilah kekurangan-kekurangan tersebut. Yang pertama itu, sulit bagi guru mempersiapkan kartu-kartu yang baik dan bagus sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kedua, sulit mengatur ritme atau jalannya proses pembelajaran. Yang ketiga, sulit membuat siswa berkonsentrasi karena lebih mengutamakan aktivitas yang lebih. Jadi dapat disimpulkan dari metode Mark and Marx untuk pembelajaran IPA. Jadi penerapan metode pembelajaran kooperatif Mark and Marx dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Peningkatan hasil belajar ini dapat terjadi dikarenakan dalam penerapan metode pembelajaran kooperatif Mark and Marx, siswa belajar dengan melakukan percobaan secara berkelompok, membuktikan sendiri materi yang dipelajari dan dengan media kartu. Siswa menjadi lebih tertarik dalam melakukan percobaan. Sehingga materi dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Kesimpulan ini didukung dengan adanya penelitian ketuntasan belajar siswa di kelas. Sekian penyampaian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.